Kalawa berada di ambang kebingungan yang sangat. Sikap, ucapan, dan perbuatan Raka Balu sungguh tidak bisa dimengerti. Lantas Kalawa bertanya tentang ucapan rancu itu. "Istri, apa yang empu maksud? Sebenarnya ada apa ini?" Sungging senyum hadir di antara wajah Raka Balu yang lelah. Di bangkunya Kalawa duduk, sedang kedua tangannya melingkari perut Kalawa, mengusap dengan lembut, seakan melakukan bahasa isyarat pada kedua calon anaknya yang akan membawa ke. "Ada kisah panjang tentang kita yang hendak Anda ceritakan." Tentu kisah panjang itu membuat Kalawa penasaran dan antusias ingin segera tahu. Terutama alasan Raka Balu melepaskannya tidak mungkin hanya karena bosan terdengar tidak masuk akal sekali toh. Mereka selama ini harmonis dan baik-baik saja, malah Raka Balu yang tampak tergila-gila. Akan tetapi sulit menjelaskan kisah yang di luar nalar, takut dikecam Kalawa sebagai pembual. "Sumpah serapah Danum yang memaksa Kanda melepaskan Dinda. Kanda harus melakukannya demi Dinda agar terbebas dari ucapan serupa kutukan itu. Kanda tidak bisa membiarkan Dinda dan calon anak kita celaka karenanya." Sedikit mengembun mata Raka Balu mengingat mereka harus dipaksa berpisah dengan cara menyedihkan seperti ini. Dan sampai sekarang Raka Balu masih berharap jika Kalawa bisa dimilikinya secara utuh. Kalawa mengulurkan tangan tampak ragu membelai pipi Raka Balu yang nyaris dihujani air mata. Alangkah sakitnya sampai Kalawa bisa merasakan sebab itu di dadanya. "Setelah ritual Anggi, Kanda hendak mengajak Dinda ke Telaga Bahandang." Cetus Raka Balu sengaja mengalihkan pembicaraan agar Kalawa tidak bersedih. "Ke Telaga Bahandang? Kenapa kita ke sana?" Kalawa menatap penuh selidik bertanya penuh curiga. Wajar bila curiga, apalagi melihat gelagat Raka Balu yang tidak biasa. "Kenapa tatapan Dinda seperti ini? Kanda tidak akan melakukan yang macam-macam di sana. Kanda hanya ingin membawa Dinda menemui roh penjaga alam. Ada yang harus Dinda ketahui dan saya sedia bahwa kami." Kalawa tercengang. "Apakah ada hal yang sangat penting sampai harus menemui roh pelindung alam?" "Yang pasti lebih dari itu. Dinda akan mengetahui siapa jati diri Dinda sesungguhnya. Mimpi, tanda bulan sabit di punggung Dinda, dan siapa yang melenyapkan orang tua Dinda. Semua itu saling berhubungan." Kalawa menghadapkan wajah menatap Raka Balu begitu heran, sampai kedua alisnya menukik menciptakan kerutan di dahi. Ternyata selama ini Raka Balu telah menghabiskan waktu untuk mengungkap tabir masa lalu. Benarlah, lelaki yang tengah memangkunya itu satu di antara lelaki terbaik di jagat Bentala. Raka Balu selalu memberikan kejutan yang tidak terduga, selalu punya alasan di balik keputusan yang dibuatnya. "Apa empu tidak ingin memberitahu sedikit saja agar aku tidak penasaran? Kenapa empu mengatakan aku adalah istri yang sesungguhnya?" Raka Balu mendadak cemberut ketika Kalawa tidak mengindahkan ucapan yang telah diwanti-wanti sejak awal pembicaraan. Namun wajah polos Kalawa menandakan dirinya memang tidak tahu sebab cemberutnya Raka Balu. "Kanda benci ketika Dinda memanggil empu. Jangan sebut itu lagi." Ia merajuk, sedang Kalawa mengelum bibir menahan tawa. Baiklah, mungkin sekarang Kalawa harus kembali membiasakan diri memanggil Raka Balu dengan panggilan sayangnya kemarin. "Jadi, kapan kita akan ke Telaga Bahandang, Kanda?" Di akhir kalimat ada sedikit penekanan membuat Raka Balu terkekeh pelan. "Bukankah sudah Kanda katakan setelah ritual Anggi selesai? Tetap rahasiakan ini sampai keadaan terkendali dan sampai Dinda tahu semuanya dengan jelas." Kalawa mengangguk patuh. Sama seperti Raka Balu sebelumnya, Kalawa pun menjadi tidak sabaran ingin segera ke Telaga Bahandang untuk mengetahui apa yang sudah diketahui Raka Balu. Namun sedikit sabar harus diterapkannya kali ini, karena ritual Angge akan selesai jika biji gandum atau jelai milik Danum ikut bertunas. Raka Balu mengalihkan Kalawa dari pangkuannya. Mendekati meja bundar yang ada di tengah kamar, dikupasnya buah jeruk untuk Kalawa. Wanita memang sulit dimengerti dan kebahagiaannya sangat sederhana. Hal sekecil itu saja sudah bisa membuat Kalawa senang bukan kepalang. "Terima kasih, Kanda." Diterimanya jeruk itu dengan senang hati. "Ternyata Dinda tidak memilih-milih makanan saat mengandung seperti ini. Berbeda sekali dengan Danum dan Amala dulu. Sampai Kanda harus keluar masuk hutan, berburu pelanduk yang diminta Danum, dan ke pasar di batas kota hanya untuk membelikan Amala pakaian yang diinginkannya." Celoteh Raka Balu terdengar sangat tulus. Bahkan istri sedurjana Amala saja tidak mampu membuatnya memendam kebencian.
Senyumnya tetap tersungging mengenang kembali masa-masa merepotkan itu. Apakah Anda juga yang akan memberikan nama untuk anak ini? Tanya Kalawa seraya mengusap perutnya. Tentu saja, nama yang bagus sudah Kanda siapkan. Antasena, nama untuk bayi laki-laki kita, dan Arumdalu untuk nama perempuan. Bagaimana? Dinda suka? Setuju? Nama yang teramat indah penuh makna. Sudah barang tentu Kalawa setuju. Lagi pula segala sesuatu yang dipersiapkan Rakabalu tidak pernah mengecewakan. Kalawa mengangguk setuju dengan senyum yang sudah lama tidak dilihat Rakabalu. Sejurus saling melemparkan pandangan. Siapa yang akan jengah lebih dulu? Ternyata Kalawa yang tidak kuasa menahan rona merah yang semakin kentara di wajahnya. Sudah, Kanda kembali saja. Tampaknya Kanda sangat lelah. Kalawa mengalihkan situasi karena takut Rakabalu mengecek wajahnya yang sudah dipenuhi semburat-semburat merah. Rakabalu tidak mengelak bahwa dirinya memang begitu letih, butuh istirahat ekstra dengan ditemani Kalawa. Seandainya saja bisa. Bisa apa? Rakabalu terkesiap. Indera pendengaran Kalawa tajam sekali, padahal Rakabalu bergumam dengan sangat pelan. Tidak, baiklah, Kanda akan kembali. Kilanya dengan cepat. Perjumpaan mereka cukup untuk hari ini. Keluar dari kamar itu masih sempat Rakabalu melambai-lambaikan tangan ke arah Kalawa yang berdiri memandanginya dari jendela. Sungguh, keduanya bagaikan muda-mudi yang baru saja merasakan indahnya jatuh cinta. Sepanjang jalan sesekali Rakabalu menoleh ke belakang, memastikan Kalawa masih memandanginya atau tidak. Sayangnya, pohon suci yang tengah meninggi menghalangi jarak pandang yang semakin jauh. Lalu, kamar Danum tampak dari jarak beberapa meter. Semakin mendekati kamar Danum, indera penciuman Rakabalu yang berubah tajam berkat ajian Peyang Asu menangkap aroma yang membuatnya berlari cepat ke kamar itu. Pintu kamar disentaknya tanpa permisi. Kanda? Danum terkejut setengah mati Rakabalu masuk seperti itu. Siapa yang baru saja keluar dari sini? Rakabalu memeriksa keadaan sebelah kamar melalui jendela kamar. Aroma yang diendusnya hilang dari jendela yang memang terbuka lebar. Di sini tidak ada siapa-siapa di sini kecuali Dinda seorang. Kegugupan Danum dipertanyakan oleh Rakabalu, tapi Danum sanggup berdalih bahwasanya datangnya Rakabalu yang tiba-tiba menjadi sebab kegugupannya. Kanda tidak ingin terjadi sesuatu pada Dinda, jadi jujurlah. Danum pun bersikuku bahwa tidak ada manusia lain di sana selain dirinya. Sudah Rakabalu periksa semua sudut ruangan, memang tidak ada sesiapapun seperti. Lain hal dengan dugaan Rakabalu yang 10:10. Atas dasar apa Kanda mencurigai Dinda seperti ini? Kanda benar-benar berubah setelah beristrikan wanita itu. Sepedas dan setajam itu sindiran yang Danum tunjukkan untuk Rakabalu, hingga rasa bersalah menghinggapi Rakabalu tanpa diminta. Segera ia meminta maaf atas kecurigaan yang kurang beralasan. Tapi memang Rakabalu merasakan sesuatu yang janggal. Firasatnya tidak akan pernah salah. Sudah membujuk Danum, Rakabalu pamit pergi. Hampir hilang akal Danum tatkala Rakabalu mencurigainya dengan sangat. Untunglah Kanda masih bisa dibohongi. Nafasnya terembus lega setelah Rakabalu pergi tanpa banyak tanya lagi. Lantas ia mengeluarkan belati yang disisipkan antara baju dan lipatan kain jual. Siapa yang menyangka Danum tengah memegangi belati pemberian Kumbara. Ya, penghuni Suralaya itu bertatap muka dengan Danum untuk yang pertama kali. Kumbara menemui Danum dengan tidak sengaja. Tadi Kumbara sempat mencoba menembus tentong ujung istana yang jadi tempat tinggal Kalawa. Tetapi Kumbara masih tidak dapat menembus perisai yang memagari tempat itu. Ketika hendak meninggalkan istana, Kumbara malah melihat Danum yang duduk melamun di dekat jendela. Sudah pasti Danum terkejut didatangi orang asing. Bicara Kumbara yang penuh dusta membuat Danum termakan bujukan. Kumbara berjanji akan membuat persoalan Danum terselesaikan, asal Danum pun menuruti perintahnya. Tentu Kumbara tidak ingin membantu Danum dengan cuma-cuma, semua ada timbal baliknya. Bunuh Kalawa dengan belati ini dan bawa jasadnya ke gua Turtur, dan aku akan membuat biji gandum itu bertunas. Begitulah ucapan terakhir Kumbara sembari memberikan belati dengan mata tajam keunguan yang sudah dibumbui racun. Ia lekas enyah melalui jendela kamar setelah Rakabalu merasakan keberadaannya. Danum bukan Amala yang bernyali melakukan hal sekecil itu. Dia tidak berbohong. Bersamaan dengan ucapan itu,
Mata Danum melebar saat melihat biji gandum miliknya bertunas. Dalam situasi demikian, Danum mendadak disergap kebimbangan. Apakah harus menunaikan perintah Kumbara atau membiarkan saja? Kemarin Danum begitu berani mencaci maki Kalawa, bahkan melantangkan sumpah serapah. Ternyata nyalinya hanya sebatas omongan saja. Sedangkan menunaikan janji Kumbara harus berpikir sepanjang hari. Kepala pun sakit bukan main. Ia mondar-mandir, sesekali melirik wadah berisi biji gandum yang telah bertunas. Bagaimanapun berpikir keras, pada kenyataannya Kumbara telah menyelamatkannya dari persoalan yang pelik. Tetapi untuk melayangkan nyawa orang lain demi membalas budi Kumbara, rasanya Danum benar-benar tidak berani. Bukankah ini membuatku terjebak? Serganya mulai gusar. Puas mondar-mandir, Danum duduk di sisi ranjang, mengeluarkan belati yang terbungkus kain hitam. Ia harus hati-hati dengan belati itu. Mata yang berkilat tajam mengandung racun yang mematikan. Aku harus melakukannya, tapi tidak dengan tanganku sendiri. Lumayan lama menguras otak, Danum mendapatkan ide yang sangat cemerlang. Setelah ritual Angge selesai, diam-diam akan menemui para begundal untuk menjalankan tugas darinya. Dentam-dentam langkah yang memecah keheningan membuat Danum buru-buru menyisipkan belati itu di bawah bantal. Ruknila datang bersama para dayangnya untuk memastikan Danum menyelesaikan ritual Angge dengan layak. Selamat siang Ibunda. Ruknila balik menyapa dengan ramah, kemudian bertanya tentang keadaan Danum sekedar basa-basi. Lalu, bagaimana dengan biji gandum atau jelai milikmu Danum? Danum berdecak dalam hati. Ia sudah menduga ujung-ujungnya Ruknila akan menanyakan tentang tunas biji yang sangat ditunggu-tunggu itu. Ibunda bisa melihat sendiri. Tunjuknya ke arah wadah biji gandum dengan sumringah. Ruknila memalingkan pandangan. Biji gandum yang bertunas itu mampu membuat senyum Ruknila lebih lebar dari Danum. Hilang resah yang mengerubunginya dalam beberapa hari ini. Resah karena biji gandum maupun jelai milik Danum belum bertunas juga. Ternyata kau mengandung anak perempuan lagi Danum. Ada kecewa yang terbesit di hati Danum. Dulu ketika mengandung Sanja, Ruknila kurang antusias karena yang dikandung Danum anak perempuan, bukan laki-laki seperti yang diinginkan Ruknila sebagai penerus tahta. Kendati sekarang Ruknila bahagia meski tampak masa bodoh berjenis kelamin apa janin yang dikandung Danum. Apalagi penyebabnya jika bukan Kalawa yang sudah mengandung 2 janin sekaligus dengan jenis kelamin yang berbeda. Bertambah kebencian Danum kepada Kalawa. Ia iri dan sangat cemburu karena Kalawa sudah mencuri tempatnya di hati orang-orang terpenting di istana. Ternyata kau memang harus dilenyapkan Kalawa. Danum membatin, seringannya pun tampak mengerikan. Langkah awal ritual Angge sudah selesai dan masuk ke babak selanjutnya, yang mana Danum dan Kalawa akan dimandikan dari 7 mata air keramat yang semua airnya harus dibawa sendiri oleh Raka Balu selaku ayah dari janin yang dikandung Danum dan Kalawa. Ritual lanjutan itu akan dilakukan 3 hari setelah Danum dan Kalawa keluar dari kamar pingitan. Kini Danum pun Kalawa merasakan kebebasan setelah berhari-hari bagai burung dalam sangkar. Aku akan berjalan-jalan keluar istana setelah ini, ujarnya pada Murti yang baru tiba. Sialnya Kalawa harus bersiborok dengan Danum yang masih berdiri di serambi, terpaksa karena tidak ada jalan lain. Selamat siang Yayu. Kalawa menyapa ramah meskipun Danum tidak akan pernah menjawab keramahannya, malah melengos membuang muka. Kalawa menghela panjang lalu pergi bersama Cindai dengan kepala tertunduk. Ada perasaan tidak nyaman saat melihat ketidaksukaan Danum padanya. Apa harus dikata, semua terjadi bukanlah kehendaknya. Harusnya Yayu berjalan saja, jangan menyapa Yayu Danum. Cindai terkena sikutan Kalawa gara-gara hasutannya. Bagaimanapun sikap Danum, Kalawa tidak masalah akan selalu maklumi selama kebencian Danum masih terbilang wajar, tidak melampaui batas. Kalawa kembali ke sentong ujung istana, begitupun Danum yang kembali ke harem. Sesampainya di sana, Danum mengutus Murti untuk mengawasi keadaan. Seandainya Raka Balu tampak sibuk, Danum akan langsung pergi menemui begundal. Kendati menuruti perintah, Murti malah balik memberi nasihat kepada Danum. Alangkah baiknya bila Danum menunda kepergiannya, sebab Raka Balu pasti akan menemuinya setelah tahu tidak menghuni kamar pingitan. Kau benar, aku akan menunggu sampai Kanda menemuiku.
Danum menimpali. Maka ditunggulah Raka Balu datang. Sore menjelang lalu petang datang, disusul malam yang sunyi yang ditunggu tidak kunjung tampak batang hidungnya. Danum tidak sabaran. Diperintahnya Murti untuk mencari tahu kesibukan apa yang digandrungi Raka Balu sehingga tidak kunjung mendatanginya. Murti segera pergi ke kediaman sang empu. Sepi. Dari kejauhan hanya tampak 2 hulu balang yang menjaga gerbang. Biasanya Jata ada di sana, tapi kini tidak terlihat. Sudah dipastikan Raka Balu tidak berada di tempatnya. Murti pun segera kembali untuk melapor. Mengetahui Raka Balu sedang sibuk, Danum akan memanfaatkan kesempatan itu. Kita pergi sekarang, ajaknya pada Murti. Murti menuruti saja walau berat hati, sekalipun ingin menolak ia tidak akan bisa. Keduanya melenggang dengan lugas daripada diam-diam, akan mengundang kecurigaan halayak. Penjaga, aku hanya ingin berjalan-jalan sebentar, jadi kalian tidak perlu mengikutiku. Hulu balang yang ditugaskan mengawal kemana Danum pergi hanya mengangguk tunduk di bawah perintah. Apa Yayu yakin akan melakukan ini? Bisik Murti takut-takut tatkala mereka berada berdua dalam kereta. Mendadak Danum ragu akibat pertanyaan Murti. Sang kusir sempat dimintanya berhenti. Ia kembali bimbang. Murti, apa yang terjadi seandainya aku ingkar janji kepada Kumbara? Danum balik melemparkan pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab oleh Murti. Bisa jadi sesuatu yang lebih buruk, bukan? Melenyapkan Kalawa memang keji, tapi aku akan terhindar dari tudingan itu karena aku tidak melenyapkannya dengan tanganku sendiri. Entahlah, Murti sampai tidak bisa berkata-kata. Perbuatan Danum kali ini benar-benar sudah kelewatan batas. Membungkam mulut Murti saat itu juga. Di ujung pasar, Danum meminta kusir untuk berhenti. Suasana yang sendu setelah diguyur hujan sejak sore tadi menambah sepi. Danum berjalan bersama Murti menuju satu rumah yang paling ujung. Gelak tawa lelaki dan perempuan membahana dalam rumah itu. Meski ragu, Danum sama sekali tidak menghentikan langkahnya. Tirai bambu yang menjadi pembatas disingkap oleh Danum seketika menampakkan pemandangan yang tidak layak dilihat. Segala macam maksiat hadir di sana. Wanita penggoda mengerubungi para lelaki yang tengah mabuk-mabukan. Danum pun terkesiap saat dihampiri seorang wanita parubaya. Siapa kau? Wanita itu memandangi Danum dari atas ke bawah. Wajar ia tidak tahu, sebab Danum menutupi separuh wajahnya dengan ujung selendang. Tidak perlu tahu siapa aku hanya ingin bertemu seseorang yang bernama Suratma. Terdengar sombong, membuat wanita parubaya itu mendengkus jengkel. Ia berlalu memanggil lelaki bernama Suratma yang sudah jadi tukang pukulnya selama belasan tahun. Suratma, ada yang mencarimu, lapornya setengah menjerit. Sontak Suratma mengibaskan tangan wanita-wanita yang memijatinya sejak tadi. Bangun tergesa mendekati Danum yang mencarinya. Wahai Dayang, kaukah yang mencariku? Apa yang membuat wanita serupawan dirimu datang menemuiku? Danum spontan menjauhkan wajahnya ketika Suratma lancang hendak mencolek dagunya. Jangan kurang ajar, aku datang kemari untuk memberikanmu pekerjaan yang lumayan berat. Tiba-tiba Suratma terbahak mendengar ucapan Danum. Tawanya menggelegar memenuhi seluruh ruangan. Berat, bahkan menghabisi nyawa orang adalah hal mudah bagiku, katanya sombong. Matanya berair karena tidak kuasa menahan geli. Danum tersenyum ketika menemukan orang yang tepat. Tanpa segan ia menawarkan pekerjaan yang tidak main-main kepada Suratma dan 40 kantong keh sebagai imbalannya. Bagaimana? Apa kau menerimanya? Suratma menimang-nimang sejenak. Penampilan Danum menyatakan bahwa dirinya bukan orang biasa dan itu bagai ladang emas bagi Suratma untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Toh kapan lagi bertemu orang sekaya Danum? 40 kantong keh sangatlah sedikit untuk ditukar dengan 1 nyawa. Bagaimana kalau 80 kantong keh? Danum tersentak. Jelas sekali Suratma tengah mencoba memerasnya. Akan tetapi Danum tidak punya pilihan lain, sehingga harus sepakat dengan 80 kantong keh permintaan Suratma. Aku akan memberi setengahnya dan setengahnya lagi setelah kau menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik. Ingat, jangan katakan pada siapapun jikalau aku yang menyuruhmu. Suratma setuju tanpa pikir-pikir lagi. Urusan pun selesai dan Danum akan pergi. Tapi sebelum itu masih sempat memberikan wejangan. Habisi dia dengan belati beracun ini, desis Danum sembari menyodorkan belati pemberian Kumbara.
Suratma mengangguk meraih belati itu tanpa beban. Malam ini semuanya harus beres. Kalawa mesti disingkirkan secepatnya dari istana, bahkan alam dunia. Sekembalinya ke istana, Danu membisikkan perintahnya kepada Murti yang langsung dituruti tanpa banyak tanya. Malam masih terlalu dini dan Kalawa baru saja menyelesaikan makan malam. Cindai keluar membawa bekas perkakas makan, menemukan kain putih yang terlipat tergeletak di depan pintu. Kain apa ini? Dipungutnya kain itu kemudian membaca tulisan yang tertera. Senyumnya kontan mengembang. Ya yuk. Cindai kembali masuk membawa berita gembira yang didapatnya melalui kain misterius. Ada apa Cindai? Kau mengagetkanku. Cindai tidak peduli dengan kedongkolan Kalawa. Ia pun memberikan kain itu kepada Kalawa. Di sana tertulis, Kanda menunggu di dekat sungai Cerucuk. Begitulah isi pesan yang tersurat. Sebutan Kanda sengaja dipilih untuk memancing Kalawa yang mengira pesan itu dari Raka Balu. Jika tidak, Kalawa akan enggan pergi seandainya ditulis dengan aku, karena entah siapa yang mengajaknya keluar istana malam-malam. Pipi Kalawa lagi memerah, mengira Raka Balu akan kembali mengajaknya bermalam di Telaga Bahandang. Baiklah, kita pergi sekarang Cindai. Kalawa pergi bersama Cindai dan tidak butuh hulu balang. Baginya Raka Balu lebih dari apapun untuk melindunginya. Lagi pula sungai Cerucuk tidak begitu jauh dari kawasan istana. Kalawa masih berani berpergian tanpa hulu balang yang mendampingi. Mereka bersiap pergi dan kepergian itu disaksikan oleh Arya yang duduk di gili-gili tidak jauh dari gerbang utama. Setelah diangkat ayahnya menjadi senapati, Arya lebih banyak menghabiskan waktu melatih prajurit dan memantau keamanan istana. Kalawa, hendak kemana dia malam-malam begini? Arya sedikit curiga, tetapi tidak begitu hirau merasa tidak berhak. Kejadian dulu juga yang membuatnya malu berinteraksi dengan Kalawa. Tidak berselang lama Kalawa pergi, datanglah Raka Balu membawa hadiah yang sudah dijanjikan untuk Kalawa yang tengah mengandung janin kembar. Kebetulan tempat yang Kalawa huni satu kawasan dengan kediaman Raka Balu, sehingga lebih dulu mendatangi Kalawa daripada Danu. Nala baru selesai membersihkan ranjang Kalawa saat keluar dikejutkan oleh kedatangan Raka Balu. Empu? Tiba-tiba Nala kebingungan. Kenapa Empu masih di sini? Apa maksud pertanyaanmu? Tentu saja aku datang menemui Yayuku untuk memberikan ini padanya. Sahut Raka Balu sembari memamerkan kotak berisi pakaian dan beberapa perhiasan. Kini keduanya jadi sama-sama bingung. Bukankah Empu meminta Yayu menemui Empu di dekat sungai Cerucuk sekarang? Mata Raka Balu membelalak. Kau mengatakan apa? Sejak kapan aku meminta Kalawa untuk menemuiku di sungai berbahaya itu? Kalian juga tahu bahwa aku tidak pernah mengizinkan para istriku yang sedang mengandung keluar malam-malam begini. Demi apapun Raka Balu panik mengetahui Kalawa pergi lantaran terhasut ajakan sesat. Mengetahui itu Raka Balu pergi dalam keadaan panik menyusul Kalawa. Sial, firasatnya mengatakan semua tidak baik-baik saja. Arya masih betah berada di gili-gili setelah Kalawa, kakaknya yang terlihat pergi tergesa dari istana. Apa ada sesuatu yang tidak beres? Duganya, takut ada hal genting, ia pun memutuskan untuk mengikuti jejak kakaknya. Beranjak dari gili-gili, seorang utusan ayahnya menghampiri menyampaikan perintah untuk segera ke Balaiurung. Katakan pada ayahanda, aku harus menyusul kakak sekarang. Arya menunda pertemuan itu. Ia memang tidak bisa diam saja melihat kakaknya pergi dengan seraut panik. Beberapa saat Raka Balu meninggalkan istana, kereta yang membawa Kalawa telah sampai di area sungai Cerucuk. Deburan air yang terdengar menandakan betapa deras arus sungai yang terkenal akan sarang buaya itu. Keadaan gelap membutakan mata. Sang kusir segera menyalakan obor satu lagi setelah Kalawa memintanya untuk melihat keadaan di luar. Sepi dan sunyi. Di mana Kanda? Sejauh memandang ke sekeliling pekat malam, tampaknya tidak ada sesiapapun di sana selain mereka. Kalawa menoleh ke sana kemari mencari sosok Raka Balu. Sejurus kemudian matanya menangkap pergerakan di balik pepohonan. Suara semak seiring dengan bayangan hitam yang semakin mendekat. Senyum Kalawa mereka mengira itu adalah Raka Balu. Kanda, panggilnya seraya turun dari kereta. Diikuti oleh Cindai, namun langkah Kalawa terhenti begitu saja tatkala bendang cahaya obor yang dibawa Cindai memperlihatkan sosok yang Kalawa kira Raka Balu. Siapa kau?
Ada ketakutan yang bercampur kekecewaan ketika yang hadir bukanlah orang yang diharapkan. Suratma menyeringai menambah ketakutan Kalawa. Selayaknya begundal, penampilan Suratma membuat Kalawa tergagap bisu meneguk ludah dengan kasar. Debaran jantungnya berpacu serupa larian kuda. "Siapa kau?" Kalawa kembali bertanya. Kali ini lebih berani dari sebelumnya dengan sedikit meriaki lelaki bengis di depannya. Suratma tidak menggubris. Matanya terus melototi Kalawa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cantik, berseri, beraroma wangi. Bagaimana Suratma tidak tergiur? Seumpama singa lapar yang mendapatkan buruan rusa betina. Sedikit bermain dengan Kalawa tidak masalah, bukan? Sebelum melenyapkan nyawanya. "Tidak pernah aku melihat wanita secantik dirimu. Auramu tampak berbeda sekali," katanya terdengar nakal semakin maju mendekati Kalawa. Kau jangan macam-macam. Apa kau tidak tahu Yayu ini milik siapa?" Cinde pasang badan membela Kalawa bersenjatakan obor yang dipegangnya. Sementara sang kusir langsung menghampiri melihat keadaan mulai meresahkan. "Pergilah, jangan ganggu kami." Rupanya hardikan sang kusir membuat Suratma berang. "Ceh!" Suratma meludah. Lantas menghantam sang kusir dengan sekali tendangan keras yang telak mengenai ulu hatinya. Sangat keras, hingga sang kusir terjungkal menghantam pohon tumbang di belakangnya. Seketika tidak sadarkan diri. Kalawa berdebar melihat adegan kekerasan itu. "Lari Yayu!" Cinde menjerit. Dilemparnya obor yang menyala ke arah Suratma, menyambar pakaian kumalnya. "Kurang ajar!" Suratma berteriak murka. Sekali gibas api yang mulai melahap pakaiannya padam seketika. Keadaan gelap gulita membuat Kalawa dan Cinde terpisah. Keduanya berlari berlainan arah entah kemana. "Aku akan menghabisimu, anak ampang!" Kalawa telah berlari sekencangnya, tapi suara Suratma sangat dekat di telinga. Bahkan suara dedaunan kering dan ranting yang dipijak semakin jelas terdengar membuat lari Kalawa semakin laju, tidak tentu arah. Air mata bercampur keringat yang meleleh dari pelipis. Sakit di bagian bawah perut mulai menyerangnya. "Tahan nak, setidaknya kita harus menyelamatkan kehormatan dan harga diri," lirik Kalawa sembari menangis menahan ngilu. Teriakan-teriakan Suratma terus bergema. Tidak pantang menyerah mengejar, sedangkan Kalawa sudah tidak kuat lagi melangkah. Kakinya lemas seketika, perutnya serasa terkoyak, entah berapa kali ia terjerembab. Harapannya hanya satu, semoga dirinya dan janin yang sedang dikandung masih bisa selamat. Walaupun mati, setidaknya tidak mati di tangan begundal bengis seperti Suratma. Keadaan yang gelap membuat Kalawa berlari dengan insting. Ia sudah tidak sanggup lagi, segala tenaga terkuras, nafasnya seolah tinggal sepenggal. Lantas, kakinya lolos dari pijakan yang landai itu hingga terperosok ke sungai berarus deras. Kalawa syok. Dalam keadaan sudah sangat lemah, masih berusaha berenang menjangkau tepian sungai agar dirinya tidak semakin terbawa arus. Beruntung ada akar beringin yang menjuntai. Kalawa meraihnya, berpegangan erat di saat matanya perlahan mengabur, nyaris hilang kesadaran. "Jauh di bala, dekat di mujur." Setelah membaca mantra menjauhkan diri dari segala bala yang ada di luar sungai maupun dalam sungai, Kalawa melepaskan candrawira. Tali yang diselempangkan menyilang di antara buah dadanya, lalu mengikat pergelangan tangan kanannya dengan akar beringin karena tahu kesadarannya akan hilang. Lama-lamat, gelap. Gelap dan kian gelap hingga Kalawa tidak tahu apa-apa lagi. Jejak Kalawa hilang, tapi Suratma tidak berhenti sampai tugasnya terlaksana. "Kau pasti kedapatan denganku." Pekik Suratma terus menelaah ke segala arah. Dentam tapak kuda terbawa angin sampai ke telinga. Suratma sontak menoleh memandang awas dalam kegelapan malam. Cahaya dari kejauhan membuat langkahnya waspada. Ia mundur mengamankan diri sejenak. Raka Balu tiba dan berhenti di samping kereta kuda yang masih setia menunggu di sana. Kegelisahan Raka Balu mencapai ubun-ubun, manakala kereta itu kosong tanpa penghuni. Tidak jauh dari kereta, Raka Balu menemukan kusir yang tergeletak di samping sebatang pohon tumbang. Ia mendekat, memeriksa keadaan kusir yang masih terasa denyut nadi samar-samar. "Dinda!" Serunya memecah keheningan. Sayang suara hewan malam yang menjawab seruannya. Selang beberapa saat, Arya tiba setelah menyusuri jejak Raka Balu. "Kenapa kau di sini?" Jelas Raka Balu bertanya demikian karena tidak ada yang tahu dirinya pergi dan tidak ada yang meminta untuk datang. Seincinya Arya menjelaskan alasan dirinya menyusul. Kini kakak beradik itu mulai melakukan pencarian.
Padahal tadi Cinde mendengar suara tapak kuda, tapi tidak berani bersuara. Sekedar meminta tolong, takut jikalau yang datang adalah kawanan para begundal. Bermodalkan nekat, Cinde terus berusaha mencari jalan dalam kegelapan menuju istana. Ia harus segera melapor atas kejadian mengerikan ini. "Yayu di mana?" Tangisnya tidak terbendung sepanjang perjalanan berderai air mata. Sementara dalam pengintaian, Suratma terus mengamati keadaan. Suara-suara yang menyeru semakin mendekat. Ia pun berdiri waspada di balik pohon besar. "Dinda!" Seruan itu menyentak Suratma. Bagaimana tidak, yang datang mencari adalah penguasa wilayah tempatnya bernaung selama ini. Batara Rakabalu. Jadi wanita itu istri Batara Rakabalu. Jika sudah berurusan dengan Rakabalu, maka lebih baik mundur saja, seperti apa yang dilakukan Suratma sekarang. Masa bodoh dengan perjanjian dengan Danum. Utamakan keselamatan diri daripada tewas mengenaskan di tangan Rakabalu. Menunggu Rakabalu lengah, maka Suratma akan melarikan diri, membuang belati beracun ke sungai. Malam semakin larut. Resah laju memilin aliran darah ketika pencarian tidak kunjung membuahkan hasil. Meski begitu, Rakabalu tidak patah semangat untuk mencari di sekitaran sungai, percaya akan firasatnya. Tidak jauh dari sana, Rakabalu menemukan cunduk mentul milik Kalawa yang lepas dari kepala ketika terperosok ke sungai. "Dinda!" Ia menyeru sembari menyusuri bekas jatuhnya Kalawa. "Adinda!" Demikian keras Rakabalu berteriak mendapati Kalawa tersangkut di akar beringin. Arya yang mendengar teriakan itu bergegas berlari menuju asal suara. Tidak membuang waktu, Rakabalu menancapkan obor di tanah dan turun ke sungai berarus deras itu. 4 buaya mengintai sejak tadi, tapi anehnya tidak ada yang berani mendekat meskipun rembesan dari pendarahan Kalawa terus mengaliri sungai. Hati Rakabalu remuk redam melihat keadaan Kalawa. Marah dan sedih membaur. Rakabalu tidak akan memaafkan siapapun yang berani menjebak Kalawa hingga nyaris meregang nyawa seperti ini. "Kakak!" Arya datang membantu Rakabalu membawa Kalawa ke daratan. "Kita harus pulang sekarang." Mereka pulang dengan kereta kuda. Arya menggantikan peran sang kusir. Dalam dekapan Rakabalu, Kalawa masih tidak sadarkan diri. Meski sudah berkali-kali Rakabalu mencoba membangunkannya, pun dengan kusir yang juga belum sadarkan diri dalam kereta yang sama. Ternyata di istana sedang terjadi huru-hara akibat laporan Nala kepada Ruknila yang malam itu kebetulan mengunjungi Kalawa. Raja Kelayang Tanjung amat marah mendengar ada yang berani melakukan siasat jahat. "Panggil semua dayang dan hulu balang yang hari ini datang ke sentong milik Kalawa. Bawa ke hadapanku sekarang." Ada orang yang ketar-ketir saat Raja Kelayang Tanjung melantangkan perintah dengan begitu marah. Belum lagi murka Rakabalu yang bisa membumi hanguskan seluruh istana. "Kau harus segera pergi dari istana demi menyelamatkanmu." Imbu Danum panik dan takut luar biasa. Menyelamatkan siapa yang Danum maksud? Bukan menyelamatkan Murti, lebih tepatnya menyelamatkan dirinya sendiri. "Tidak mungkin, Yayu. Semua gerbang keluar istana telah ditutup rapat dan siapapun tidak dibiarkan keluar." Riak wajah Danum berubah drastis disergap gelisah mengetahui seluruh akses keluar istana ditutup dan dijaga ketat atas perintah Raja Kelayang Tanjung. Ketakutan Murti jangan ditanya lagi. Jemarinya gemetar tanpa henti, wajahnya pucat pasi. Danum harus segera mencari jalan keluar untuk menghindari tuduhan. Jika tidak, tamatlah riwayatnya. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Yayu?" Danum mendengus jengkel saat Murti terus mendesaknya untuk melakukan sesuatu. Dalam keadaan riskan, Danum tidak bisa berpikir dengan baik. Seluruh pikirannya penuh dengan bayangan kemarahan suami serta mertuanya. Tidak ada kata menunggu pagi. Semua dayang dan hulu balang yang memasuki tempat Kalawa dikumpulkan di Balai Urung. "Gusti Raja, dayang milik Yayu Danum juga dikabarkan memasuki sentong Yayu Kalawa. Apakah dia harus kubawa ke sini juga?" Fat datang melapor. Ia tidak ingin membawa dayang kepercayaan sang permaisuri begitu saja. "Bawa, jangan sampai ada yang lolos, sekalipun dayang milik Danum." Ketegasan Raja Kelayang Tanjung tidak pandang bulu. Seluruh yang patut dicurigai harus segera menghadapnya. Disertai 2 hulu balang, Fat mendatangi harem membawa perintah untuk segera menyeret Murti ke Balai Urung. "Lancang sekali kau memasuki harem." Sungguh kemarahan Danum tidak bisa menyembunyikan ketakutan
dan keterkejutan yang kentara begitu jelas di wajahnya. "Maafkan atas kelancanganku, Yayu. Aku datang atas perintah Gusti Raja untuk membawa dayang itu." Tunjuknya ke arah Murti. "Apa?" Murti kontan memandang Danu memohon perlindungan melalui sarat matanya. Saat itu juga nyawa Murti serasa ingin pergi dari raga. Tangannya memutih dingin bukan main. "Pergi saja dulu, aku akan menolongmu nanti." Setidaknya bisikan Danu membuat Murti sedikit lega. Ada sekitar 4 dayang dan tidak satupun hulu balang yang dilaporkan memasuki sentong yang dihuni Kalawa. Wajar saja, karena perintah Rakabalu yang tidak ingin lelaki lain hilir mudik di sana. Keempat dayang termasuk Murti berdiri di tengah Balaiurung menunggu kedatangan Raja Kelayang Tanjung yang sedang mengarahkan beberapa hulu balang untuk menyusul Rakabalu. Meski perintah itu terlambat karena Rakabalu sudah bergerak menuju istana. Arya yang menggantikan posisi sang kusir sontak memperlambat laju kereta tatkala mendengar lamat-lamat teriakan seseorang. "Ada apa, Arya?" Kereta pun berhenti. "Apa kakak tidak mendengar seseorang meminta tolong?" Suasana yang sunyi memperjelas teriakan itu. Tanpa menunggu perintah, Arya segera bangun dari duduknya, berlari ke arah asal suara yang ternyata bersumber dari Cindai. Bendangan cahaya tampak dari kejauhan. Cindai berhenti berteriak dan bersembunyi di semak-semak. Takut yang datang adalah Begundal. Setelah penampakan Arya begitu jelas, barulah Cindai keluar dari persembunyian. "Batara Arya," pekiknya lega seraya berlari menghampiri. "Ternyata kau." Keadaan Cindai tidak kalah mengenaskan dari Kalawa. Beberapa luka tampak di lengan dan betis, juga pipi, akibat goresan ranting kering dan semak berduri. Buru-buru Arya membawa Cindai ke kereta. Rakabalu sedikit terkejut melihat Cindai yang ditemukan oleh Arya. Wanita itu lekas menghambur mendekati kereta, melihat keadaan Kalawa yang masih tidak sadarkan diri dalam pelukan Rakabalu. Walaupun keadaan tidak baik-baik saja, Cindai lega setelah melihat Kalawa. "Untunglah empu datang, kami..." "Naiklah, ceritakan dalam perjalanan," sela Rakabalu. Cindai naik ke kereta, duduk di sebelah Arya, dan mulai menceritakan kejadian yang mereka alami seraya kuda terus berjalan. "Empu pasti tahu siapa Begundal itu. Dia bermata satu," lapor Cindai. Rakabalu hanya diam saja mendengarkan rentetan peristiwa dengan perasaan gelisah. Entahlah, tapi gelisah itu juga dirasakan oleh seluruh penghuni istana. Bahkan Dayang Sri Pinai. Ia memandang ke atas. Ada burung gagak yang berkicau di dahan pohon nyato. Ia melihat arah terbang burung itu begitu unik. Kemudian kembali berpaling dengan seraut gelisah. Muyin, sosok yang selalu mendampingi Dayang Sri Pinai, ikut menengok ke arah pohon melihat burung itu terbang berputar-putar di udara, kemudian berbalik lagi ke ranting yang dihinggapi berulang-ulang. "Kenapa burung itu melakukan hal yang itu? Apa itu pertanda ia akan kawin?" Tanda Muyin keheranan. "Apa yang membuatmu berpikiran seperti itu?" Dayang Sri Pinai balik bertanya. "Burung itu, dia sedang mengabarkan sesuatu," lanjutnya semakin resah. Dayang Sri Pinai tidak bisa diam saja dengan perasaan seperti itu. "Kita harus pergi, Muyin." Tidak peduli seberapa besar karma yang akan diterimanya nanti, karena melanggar sumpah bahwa dirinya tidak akan pernah sekali-kali keluar dari wilayah Telaga Bahandang. Makhluk itu merubah wujud menjadi seekor burung besar, kepakan sayapnya seolah mengibas seluruh alam. Dengan tunggangannya itu, Dayang Sri Pinai melesat menembus dimensi meninggalkan Telaga Bahandang. Sekedipan mata tahu-tahu Dayang Sri Pinai sudah berada di tempat Rakabalu sedang berlalu. Kuda yang dikendalikan Arya sampai meringkik keras dan berhenti mendadak saat cahaya hijau terang perlahan mendekat, lalu menampakkan diri. "Siapa kau?" Rakabalu segera mendongak keluar jendela mendengar hardikan Arya. "Tahan, Arya." Arya yang sudah berancang-ancang ingin menyerang harus urung dicegah kakaknya. Rakabalu bergegas keluar dari kereta menghampiri Dayang Sri Pinai yang masih duduk di tunggangannya. Arya justru terperangah tatkala kakaknya sedikit membungkuk memberi salam dengan hormat kepada wanita yang tidak diketahuinya itu. "Ada apa gerangan Dayang Sri Pinai tiba-tiba datang?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Matanya melirik gelisah ke arah kereta. Nafasnya terhela panjang beberapa kali. "Kemalangan yang anakku alami membuatku harus datang mencegah perjalanan pulang kalian, Arutala. Akan ada hal besar yang terjadi
dan kau harus berjanji padaku agar Kalawa tidak murka." Pemberitahuan Dayang Sripinai sangat membingungkan dan ambigu. Sulit bagi Raka Balu untuk mencerna intisari ucapan itu. "Apa maksudmu, wahai Dayang Sripinai?" "Kemarahan Kalawa akan membangkitkan Adiratna, jiwa dalam dirinya, dan itu akan berdampak dengan kandungannya. Aku yakin dia belum bisa mengendalikan energi besar itu." Raka Balu pun terperangah baru tahu akan hal itu. Bagaimana seandainya kemarin-kemarin Kalawa dilanda kemarahan, lalu membangkitkan Adiratna jiwa dalam dirinya. Untunglah Kalawa adalah manusia dengan sejuta kelembutan dan hati yang baik, tidak mudah marah juga tersinggung. "Sekarang aku harus pergi. Kupercayakan anakku kepadamu, Raka Balu." Dayang Sripinai tidak bisa meninggalkan tempatnya lebih lama dari ini. Ia harus segera kembali dengan begitu banyak harapan yang digantungkan kepada Raka Balu. Masalah semakin pelik. Raka Balu masih berdiri bingung setelah kepergian Dayang Sripinai. Ia mengingat-ingat hal besar apa yang akan membangkitkan Adiratma jiwa dalam diri Kalawa. Benarkah akan ada sesuatu? Sebesar apa hal itu hingga membuat Kalawa murka? "Kakak, apa yang terjadi sebenarnya?" Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Raka Balu pun segera masuk ke kereta, meminta Arya segera melajukan kuda. Pikirannya berkecamuk sepanjang perjalanan pulang. Namun belum jauh berjalan, angin tiba-tiba menderu. Langit hitam seolah membentuk pusaran di atas kepala. Sadarlah Raka Balu memang ada hal besar yang akan terjadi. Ternyata Kumbara datang membawa bala bantuan untuk menghabisi Kalawa juga Raka Balu setelah kembali dari Suralaya dan dapat perintah dari Dewata Itala untuk menghabisi keduanya. Arya tersentak dua sosok bertudung jubah hitam tiba-tiba menghadang. Sebelum Arya bertanya, Raka Balu lebih dulu keluar dari kereta menghadapi Kumbara dan Jagapati. "Ternyata kau pemilik permaisuri yang sangat bodoh. Aku meminta permaisurimu untuk menghabisi Dewi Mayang Gersik dengan tangannya sendiri. Tapi dia justru menyuruh Begundal untuk melenyapkannya. Dia akan merasakan akibat dari keingkarannya." Raka Balu sedikit terkejut mendengar ungkapan Kumbara. Barang sedikit pun tidak menyangka jikalau Danum terlibat dalam konspirasi untuk melenyapkan Kalawa. Bukan hanya Raka Balu yang terkejut, pun dengan Arya dan Cindai. Kendati begitu, Raka Balu berusaha untuk mengendalikan segala bentuk emosinya, tidak ingin lekas terpancing oleh Kumbara. "Bukan pecundang namanya memanfaatkan orang lain untuk menyelesaikan tugasmu, Kumbara. Dari Suralaya sampai ke Bentala, kau memburu istriku demi menunaikan mandat." Sindiran Raka Balu sedingin raut wajahnya kontras dengan matanya yang berkilat tajam. "Ternyata kau sudah tahu runut sejarahnya. Baguslah, aku datang memang sebagai malaikat maut untukmu dan istrimu Arutala. Waktuku tersisa sedikit dan akan kuselesaikan tugasku malam ini, Arutala." Raka Balu maju selangkah menyatakan tiada ketakutan dalam dirinya meski menghadapi Kumbara dan Jagapati sekaligus. Spontan Raka Balu menoleh saat Arya melompat berdiri mensejajarinya. "Jangan coba untuk melawan mereka, Arya. Bawa Kalawa pulang sekarang dan jangan pernah datang ke sini lagi sekalipun aku tidak kembali ke istana." Apa maksud kakak?" Bukan menjawab, Raka Balu meminta Arya segera pergi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.